Malam semakin larut. Hujan mulai reda, menyisakan jejak air yang menggenang. Awan pekat menghilang, memaparkan langit malam bertabur bintang. Bulan bersinar terang, serta lampu jalan yang menyala membuat alam tak pernah tertidur. Mobil yang ditumpangi Ana berhenti di tepi jalan sebuah gedung apartemen yang terbilang cukup mewah. Saya turun sini aja, Pak. Loh, di sini? Rumah saya bukan di apartemen ini. Terus di mana, Neng? Biar saya antar depan rumah. Mobil gak muat, Pak. Saya turun sini aja. Ana mengambil tasnya dan keluar dari mobil. Sebelum ia pergi, Ana terlebih dahulu mengucapkan terima kasih pada Andre. Makasih banyak, Andre. Semoga kita bisa ketemu lagi. Enggak. Kita harus ketemu lagi. Andre tersenyum dan mengetik sesuatu di ponselnya. Kalau kamu mau ketemu aku, kamu bisa datang ke kafe tadi setiap pulang sekolah. Aku selalu ada di sana. Andre menunjukkan tulisan di ponselnya pada Ana. Ana mengangguk, lalu tersenyum, dan melambaikan tangan pada Andre berpamitan pergi. Andre terus melihat ke arah mana gadis itu pergi. Siluet Ana menghilang di sebuah gang kecil yang gelap di antara dua gedung bercakar langit yang berdekatan. Hah? Di gang kecil itu apa ada rumah? Tuan muda, kita langsung pulang. Nyonya besar sangat mengkhawatirkan Anda. Beliau sudah menangis sejak tadi pagi setelah Anda pergi dari rumah dalam keadaan marah. Anton melirik ke arah spion mobil, menatap ke arah Andre. Andre mengangguk sebagai jawaban. Mobil bergerak dengan kecepatan sedang memecah keramaian kota. Rasanya ia enggan untuk pulang ke rumah. Tunggu, apa tempat itu masih layak ia sebut rumah? Entahlah, ia juga tak yakin. Rasanya tempat itu lebih layak disebut sebagai neraka. Setiap kali pulang, pasti ia akan disambut oleh cacian dan makian dari sang ayah. Hanya keberadaan ibunya lah yang membuat Andre masih menganggap tempat itu sebagai rumah. Tempatnya untuk pulang, melepas lelah setelah beraktivitas seharian. Ternyata benar kata pepatah, rumahku adalah istanaku. Meski itu sebuah gubuk reot sekalipun, tak ada lampu yang menerangi rumah itu. Hanya sependar cahaya kuning redup yang terpantul dari kaca jendela. Gelap-gelapan lagi deh. Dengan langkah gontai, Ana mengetuk pintu rumahnya. Kak, aku pulang. Bukain pintunya, aku gak bawa kunci cadangan nih. Pintu terbuka. Seorang perempuan berdaster dengan rambut disanggul keluar, membawa sebuah piring kecil berisi lilin yang menyala di tangan kirinya. Ana mencium tangan kanan perempuan itu. Dari mana? Kenapa jam segini baru pulang? Gak punya jam sampai gak inget waktu pulang. HP-mu kemana sampai ditelepon aja gak aktif? Sadar gak? Kakak khawatir banget sama kamu, Mariana. Rentetan pertanyaan langsung meluncur keluar. Bak air terjun tanpa jeda dari mulut perempuan itu. Wajahnya terlihat merah padam, menahan amarah dan raut khawatir secara bersamaan. Tadi aku kehujanan pas pulang sekolah. Terus aku neduh bentar deh di kafe deket sekolah. Pas hujannya reda, aku baru bisa pulang. Ya udah masuk. Lain kali punya HP tuh dipakai dong, An. Kabarin kakak biar kakak gak khawatir. Oh ya, HP. Ana segera masuk dan duduk di kursi kayu ruang tamu. Dia merogoh kantong roknya, mengambil ponsel miliknya. Mata Ana berkaca-kaca saat melihat dan mengecek ponsel buluk dengan layar yang sudah retak itu tak bisa dinyalakan. HP Ana rusak, Kak. Pasti gara-gara sempat kena hujan tadi. Tangis Ana semakin menjadi seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Kak Elsa, gimana dong? HP Ana rusak nih. Duh, udah jangan nangis. Doain kakak biar dapat uang lebih buat beliin kamu HP bekas kayak yang itu ya.
Ana mengangguk dengan bibir yang mencabik lucu. Benar-benar seperti anak berumur 5 tahun yang sedang merengek pada kakaknya. Kak, token listriknya habis ya? Udah tahu kenapa nanya, Neng? Coba aja ayah sama ibu masih hidup. Kita nggak bakalan semenderita ini. Ana menatap sendu ke sekeliling ruangan yang hanya diterangi 2 buah lilin redup yang hampir padam. Elsa meletakkan piring kecil yang sejak tadi dipegangnya ke meja, lalu menarik Ana ke dalam pelukannya. Tangan kurus dengan urat terlihat itu mengelus sayang puncak kepala adik kecilnya. Sabar, Tuhan pasti punya rencana lain buat kita. Makanya kamu belajar yang rajin biar nanti jadi orang sukses dan bisa mengangkat derajat kita. Kakak udah kerja keras buat nyambung hidup dan nyekolahin Ana. Ana janji, Ana bakalan jadi orang sukses dan ngasilin banyak uang buat kita. Ana mengepalkan tangan ke udara dengan senyum yang mengembang menyemangati dirinya sendiri dan meringankan sedikit beban pikiran kakaknya. Percaya kok. Sayang deh. Ya udah, kamu sekarang mandi, ganti baju, terus kita makan. Kakak udah masakin sambal pete kesukaan kamu loh. Tapi kan gue udah makan tadi. Tapi kalau nggak makan, kasihan juga. Kakak udah susah payah masakin gue. Ya udahlah, makan dikit aja. Elsa melepas pelukannya. Ana mengangguk patuh dan mengambil lilin di meja guna menerangi jalannya. Hidup berdua tanpa adanya kedua orang tua membuat Ana dan Elsa harus berjuang untuk bertahan hidup. Elsa bekerja sebagai pelayan kafe dengan gaji yang tak seberapa, hanya cukup untuk makan sehari-hari dan juga biaya sekolah Ana. Berat memang, tapi mau bagaimana lagi? Inilah takdir yang harus mereka terima dan syukuri. Setidaknya mereka masih punya satu sama lain untuk saling melengkapi. Di waktu yang hampir bersamaan, mobil yang ditumpangi Andre berhenti di depan sebuah gerbang besar. Satpam yang berjaga dengan sigap membuka gerbang membiarkan mobil itu masuk. Andre menatap jengah ke sebuah rumah mewah dari balik kaca mobil. Pak Anton bergegas turun dan membukakan pintu mobil untuk Andre. Andre turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam rumah. Beberapa pelayan membungkuk hormat saat berpapasan dengannya. Saat sampai di ruang keluarga, Andre langsung disambut oleh tatapan tajam dari seorang pria yang duduk di sofa. Di samping pria itu, terlihat juga seorang wanita yang memeluk lengan pria itu dengan mata berkaca-kaca. Mereka adalah Arangga Venardi dan Auliantini Venardi, ayah dan ibu Andre. Dari mana aja kamu, ha? Kerjaannya keluyuran terus. Bikin susah orang tua. Mas, udah. Biarin Andre istirahat. Kalau memang mau pergi dari rumah, pergi aja sekalian. Nggak usah balik lagi. Mas, Kamu ini selalu aja belain si anak gak berguna ini. Kalau nggak mau dia dimarahin, makanya urus yang benar, ha? Ah! Angga menepis tangan istrinya dan berlalu pergi dari sana. Lia berlari dan langsung memeluk tubuh Andre dengan erat. Wanita itu tak henti menangis dalam pelukan anaknya. Andre mengelus punggung sang ibu, seolah meyakinkan bahwa dia baik-baik saja. Andre sayang. Tolong jangan pergi lagi ya, nak. Ibu mohon sama kamu. Alia menangkup wajah putranya dan mencium pipi Andre berulang kali. Kamu udah makan, sayang? Andre mengangguk dan tersenyum. Andre memegang tangan Lia yang berada di pipinya dan mengecup tangan itu. Sekarang, kamu masuk kamar terus istirahat ya, nak.
Andre tersenyum dan mengangguk. Sebelum pergi, Andre mencium kening sang ibu. Orang yang paling ia sayangi dan satu-satunya orang yang menyayanginya. Ia berlalu, menaiki tangga menuju kamar. Andre menjatuhkan tubuhnya ke atas tempat tidur. Kristal bening meluncur bebas dari pelupuk matanya. Jika di depan ibunya ia berusaha untuk tegar, maka saat sendiri, Andre akan menangis rapuh. Belasan tahun ia hidup dalam kebencian ayahnya. Kenapa? Apa karena dia berbeda? Dia juga tidak tahu pasti alasannya. Sekeras apapun Andre berusaha untuk menjadi anak yang diinginkan ayahnya, tetap saja laki-laki itu tak pernah sekalipun bangga. Jangankan menyebutnya sebagai anak, memanggil namanya saja laki-laki itu akan meludah. Setelah puas menangis, Andre beranjak untuk membersihkan diri. Rasanya ia butuh ketenangan. Jadi, Andre memutuskan untuk berendam air hangat dengan beberapa tetes aromaterapi. Setengah jam berlalu, Andre sudah mengganti pakaian dengan baju tidur. Dan kini, ia tengah duduk di depan komputernya. Jari-jari Andre lincah mengetik di atas keyboard, menceritakan apa yang ia rasakan dan dia alami hari ini. Komputer yang sudah ia anggap sebagai sahabat, Hari ini adalah hari yang melelahkan untukku. Di meja makan saat sarapan pagi tadi, entah kenapa ayah marah-marah tanpa sebab. Ya, aku sudah terbiasa sih. Dia pasti akan melampiaskan kesalahannya padaku setiap ada masalah. Awalnya aku tidak peduli, tapi setelah Vano tiba-tiba datang, disitulah aku mulai kesal. Setiap kali ada Vano, aku pasti akan selalu dibanding-bandingkan dengannya. Padahal aku jauh lebih pintar darinya. Apa karena dia tidak bisu? Apa karena dia punya fisik yang sempurna? Setiap kali ayah mengatakan bahwa Vano lebih bisa diharapkan ketimbang aku, rasanya sakit. Sejak kecil, hanya aku yang dibenci ayah. Padahal kan aku juga anaknya. Bahkan dia memperlakukanku seperti orang asing. Meski bagaimanapun, aku tetap menyayangi ayahku. Aku hanya berharap suatu saat nanti ayah akan memanggilku namaku tanpa meludah. Memelukku dengan mengatakan, ayah bangga sama kamu. Meski itu rasanya mustahil, aku ingin merasakan. Meski hanya dalam mimpi. Tapi bahkan mimpi saja enggan membantuku. Setelah ayah selesai memaki dan menghinaku di meja makan, aku pergi ke dalam keadaan marah. Ibuku sudah menangis, melarangku untuk pergi. Tapi aku tetap keluar dan menaiki taksi yang sudah kupesan sebelumnya. Kafe kecil hadiah dari Oma saat ulang tahunku yang ke-14 adalah tempat persinggahan yang selalu aku datangi setiap kabur dari rumah. Saat hujan turun cukup deras, aku memilih untuk berdiri di tepi jalan, membiarkan air hujan mengguyur tubuhku. Hingga beberapa jam berlalu begitu cepat. Namun, hujan tak kunjung reda. Aku terus berdiri, tidak peduli dengan rasa dingin yang menusuk kulit hingga ke tulang. Sebenarnya aku memegang payung sejak tadi, tapi aku tidak mau memakainya. Tak jauh dari tempatku berdiri, aku melihat seorang remaja perempuan berseragam SMA berlari kecil di trotoar dengan tas yang ia jadikan sebagai pelindung kepala. Wajahnya masih terlihat jelas. Setelah beberapa detik melihatnya, aku jadi ingat. Ya, gadis itu yang selalu sendirian membaca buku di taman sekolah setiap kali aku berkunjung untuk mengumpulkan beberapa tugas. Tanpa pikir panjang, aku membuka payung yang sejak tadi kupegang dan berlari ke arahnya. Aku menaunginya dengan payung dan dia menatapku. Matanya terbelalak, dengan mulut yang terbuka lebar. Kenapa? Apa wajahku seram? Tidak tuh, aku kan tampan. Aku berniat untuk mengajaknya ke kafeku. Awalnya gadis itu menolak, tapi akhirnya dia mau. Singkat cerita, aku mengajaknya berteman. Awalnya aku ragu, takut dia menolakku karena aku bisu.
Tapi aku salah. Dia justru menerimanya dengan senang hati. Konyolnya lagi, dia tidak sengaja menendang meja saat mempraktekkan gerakan silat yang katanya akan ia pakai untuk melindungiku dari orang yang berani membuli kekuranganku. Dasar gadis ceroboh. Kami berdiam di kafe cukup lama. Aku melirik ke seragam yang dikenakannya. Mariana Putri N. Jadi itu namanya ya? Ana. Panggil gue Ana. Gitu katanya. Aku sibuk berkutat dengan buku dan pena, tapi aku tidak tahu akan menulis apa. Jadi, aku memilih untuk menawarkan makan saja. Saat aku bertanya pada Ana, dia lapar atau tidak, dia bilang tidak lapar, tapi perutnya berbunyi nyaring. Awalnya dia menolak dan ingin pulang, tapi hujan semakin deras. Jadi dia mengurungkan niatnya dan kembali duduk dengan wajah tertekuk. Menggemaskan. Akhirnya aku makan bersamanya. Aku sedikit terkejut saat melihat dia tiba-tiba menangis saat sedang makan. Tapi dia bilang kalau dia baik-baik saja. Aku rasa dia menyembunyikan sesuatu. Untuk pertama kalinya aku sangat penasaran dengan orang. Tak berapa lama kemudian, Pak Anton datang. Kami berdua masuk ke dalam mobil. Dan aku meminta Pak Anton untuk mengantar Ana pulang. Setelah kami selesai makan, aku meminta Pak Anton untuk menjemputku sekalian mengantar Ana pulang. Hujan perlahan mulai reda saat di perjalanan. Kami sampai di sebuah gedung apartemen yang cukup mewah. Awalnya aku pikir dia tinggal di sana, tapi ternyata tidak. Setelah dia berpamitan denganku, aku melihat ke arah mana dia pergi. Dia berjalan ke samping apartemen, lalu masuk ke gang kecil di antara dua gedung. Kaget sih awalnya, tapi mungkin di belakang gang itu ada perumahan. Tunggu. Astaga, aku lupa menanyakan nomor teleponnya. Aduh, dasar Andre bodoh. Gak apalah, dia berjanji akan menemuiku lagi. Aku akan menunggunya.